Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Ayuika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemikiran John Locke mengenai pendidikan. Tapi sebelum lanjut, apakah kalian tahu John Locke itu siapa? Ayo terus tonton video ini. John Locke adalah salah satu tokoh pendidikan dunia. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme, yaitu pendekatan pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Beliau lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Warrington, Somerset, Inggris pada era filsafat modern. Nah, pada saat itu, beliau hidup dalam sebuah kondisi sosial politik yang kurang kondusif karena adanya krisis politik antara pihak kerajaan dengan parlemen. Nah, ayah beliau merupakan seorang ahli hukum yang berjuang di pihak parlemen melawan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Charles I. Pada tahun 1647, beliau belajar di Westminster University yang merupakan sekolah terkenal di Inggris pada masa itu. Nah, pelajaran yang beliau pelajari di sana yaitu mengenai bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Latin, Yunani, dan bahasa Ibrani. Nah, pada tahun 1652, beliau mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di sekolah Gereja Kristus. Namun, di sekolah itu, beliau kurang menyukai metode skolatik dan juga mengenai logika. Nah, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca karya-karya sastra seperti roman, drama, seperti itu. Nah, selain itu, minat akan filsafat beliau itu timbul karena membaca secara pribadi karya dari Descartes. Dan pada akhirnya, pada tahun 1656, beliau mendapatkan gelar sarjana mudanya, dan 2 tahun kemudian, beliau mendapatkan sarjana penuhnya. Nah, pada tahun 1660, John Locke menambah minatnya dalam membaca filsafat mekanis yang baru muncul. Nah, yaitu salah satu karyanya dari karya Boyle. Saat itu juga, ia dapat membuat suatu karangan singkat dalam menangkapi pandangan dari Edward. Tidak hanya itu, pada tahun 1661, beliau diangkat menjadi dosen di Sekolah Gereja Kristus tempat belajarnya dulu. Dan di sana ia mengajar bahasa Yunani, bahasa Latin, dan juga mengajar bidang filsafat. Kemudian pada tahun 1665, beliau mendapat kesempatan untuk menjadi sekretaris dari Walter Fane yang bertugas melakukan misi diplomatik ke beberapa negara. Nah, pada saat itu, beliau meninggalkan Inggris pada bulan November. Kemudian beliau kembali lagi ke Oxford untuk melakukan studinya dalam bidang kimia dan fisiologi. Nah, tidak sampai di sana saja pengalaman yang dilaluinya. Sekembalinya beliau tidak hanya melanjutkan studinya, bahkan beliau juga membuat hasil karya yang banyak di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Nah, apa sih karya beliau dalam bidang pendidikan? Yuk kita cari tahu. Nah, pokok pikiran John Locke tentang filsafat pendidikan itu bermula dari pikirannya tentang manusia. Nah, ia berpendapat bahwa manusia tidak dapat menghasilkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Nah, ketika lahir, manusia bagaikan kertas putih yang baru dan belum terisi apapun, atau sebagai meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Nah, ini sering sekali disebut dengan tabula rasa, yang pernah kita pelajari di bangku sekolah tentunya. Apakah kalian masih ingat tentang tabula rasa ini? Nah, sesuai dengan pendapat beliau ini berarti bahwa akal budi masih kosong dan tidak ada ide apapun tentang kebenaran maupun kebaikan yang ada di dalamnya. Namun, dalam suatu situasi yang kosong itu, manusia juga sadar bahwa ia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keberadaannya itu. Nah, dalam usaha untuk mewujudkan hal itu, manusia mulai membangun kontak dengan lingkungan sekitar dan kemudian membentuk pengalaman-pengalaman dalam dirinya akan setiap objek yang dihadapinya. Nah, konsekuensi dari itu yaitu akal budi manusia akan mulai terisi dan
akan menjadi orang yang berpikiran rasional. Nah, sehingga John Locke menegaskan bahwa pengalamanlah yang menjadi dasar dari perkembangan manusia itu sendiri. Lalu, bagaimana sih pandangan John Locke tentang pendidikan? Nah, menurut John Locke, seluruh pengetahuan pada hakikatnya itu berasal dari pengalaman. Dalam bukunya dapat kita lihat yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, beliau berpendapat bahwa ide itu datang dari dua sumber pengalaman, yaitu yang pertama, sumber pengalaman lahiriah atau sensation, dan yang kedua yaitu pengalaman badaniah atau reflection. Nah, di mana kedua pengalaman ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, seperti halnya pikiran kita sebagai kertas kosong, kemudian kita berinteraksi dengan lingkungan sehingga apapun yang ada dapat kita peroleh melalui panca indera maupun aktivitas yang akan nantinya disusun oleh pikiran kita menjadi suatu pengetahuan. Nah, sehingga pikiran kita tidak akan lagi kosong dan akan terisi dengan pengetahuan apa yang kita dapatkan dalam interaksi tersebut. Nah, dalam pandangannya tentang filsafat ilmu pengetahuan, John Locke mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pendidikan. Nah, salah satunya yang pertama yaitu pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Nah, ini berarti bahwa sebagai bagian akhir dari pendidikan, pengetahuan hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan, dan juga kebijaksanaan hidup. Yang kedua yaitu pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Nah, dalam konteks ini, beliau melihat pengetahuan sebagai usaha untuk memberantas kebodohan dalam hidup manusia, di mana setiap manusia diarahkan pada usaha untuk membentuk, mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, untuk tujuan yang ketiga yaitu menyediakan karakter dasar dari kebutuhan manusia untuk menjadi pribadi dewasa dan bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini, Locke melihat pengetahuan sebagai sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang bermoral. Nah, seluruh tingkah laku diarahkan pada usaha untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi, sesuai dengan karakter dasar yang sudah diciptakannya. Dan tujuan yang terakhir yaitu pendidikan menjadi sarana dan usaha untuk memelihara dan membaharui sistem pemerintahan yang ada. Dalam pembelajaran, metode pengajaran yang disertai hukuman itu ditolak keras oleh John Locke. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan, dan begitu juga bahasa dipelajari melalui kecakapan. Oleh karena itu, beliau menawarkan metode pengajaran yang layak digunakan yaitu melalui praktek. Nah, metode ini harus membawa siswa kepada praktek aktivitas yang ideal sampai mereka menjadi terbiasa, di mana siswa pertama-tama akan belajar melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukannya di lingkungannya, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat, yang kemudian akan membangun pengertian-pengertian ataupun pengetahuan dari apa yang telah dia lakukan. Nah, itu semua sesuai dengan pendidikan kita sekarang ini, di mana siswa aktif mengkonstruksi pemahamannya melalui pengalaman yang ia lalui, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dimanapun ia berada, seperti itu. John Locke menegaskan kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan, dan juga keistimewaan anak dalam menguasai pengetahuan, dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Nah, ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana kurikulum merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi sesuai dengan yang ditegaskan oleh John Locke dan juga undang-undang, bahwasanya kurikulum harus diterapkan dengan baik untuk mendukung yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka mampu menguasai pengetahuan dan juga mampu mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai... jangan buru-buru dulu. Masih ada nih satu kutipan lagi dari John Locke yang patut kita teladani. Yuk kita simak apa kutipannya. Of all the ways whereby children are to be instructed, and their many form, the plainest, easiest, and most efficacious is to set before their eyes the example of those things you will have them do or avoid. By John Locke. Okay, see you, bye-bye.